Dia awalnya datang hanya untuk menumpang di kamar asrama, justru berhasil mengendalikan pikiran, tubuh, dan bahkan kehidupan banyak mahasiswa hingga bertahun-tahun. Inilah kisah Larry Ray, seorang pria yang berhasil memanipulasi mahasiswa di Sarah Lawrence College, kampus elit di New York, menjadi semacam kultus pribadi. Kasusnya terungkap sebagai salah satu skandal manipulasi dan pelecehan paling aneh dalam sejarah modern Amerika. Larry Ray, lahir tahun 1959, adalah sosok penuh kontroversi. Ia sering menyebut dirinya mantan marinir, dekat dengan tokoh-tokoh politik, bahkan pernah bekerja sama dengan badan intelijen. Namun, sebagian besar klaimnya dipenuhi kebohongan dan manipulasi. Ray memiliki sejarah panjang dalam kasus hukum, penipuan, manipulasi bisnis, dan hubungan buruk dengan keluarga. Ia bercerai, hidup berantakan, dan tidak punya tempat tinggal tetap. Pada tahun 2010, ia membutuhkan tempat untuk singgah. Putrinya saat itu kuliah di Sarah Lawrence College, salah satu kampus elit di Yonkers, New York. Di sanalah titik awal tragedi ini bermula. Ray meminta izin untuk tinggal sementara di kamar asrama putrinya. Para mahasiswa lain yang menjadi teman sekamar awalnya tidak keberatan. Mereka berpikir mungkin hanya sebentar. Lagi pula Ray terlihat ramah. Ia memasak untuk mereka, mendengarkan curhat mereka, bahkan memberi saran layaknya orang tua bijak. Karisma Larry Ray membuat banyak mahasiswa nyaman. Ia pandai bercerita, menyelipkan pengalaman masa lalu yang terdengar mengagumkan, dan menampilkan dirinya sebagai figur ayah yang penuh perhatian. Namun, apa yang terlihat ramah di permukaan perlahan berubah menjadi jerat yang menakutkan. Ray mulai memainkan permainan psikologisnya. Ia mengajak mahasiswa berbicara hingga larut malam, menggali kisah masa lalu mereka, terutama luka batin dan trauma. Dengan cepat, ia menemukan celah untuk mengendalikan mereka. Ia menggunakan metode gaslighting, membuat korban meragukan ingatan dan kewarasannya sendiri. Misalnya, Ray menuduh salah satu mahasiswa merusak barang-barangnya. Mahasiswa itu membantah, tapi Ray terus menekan dengan argumen panjang, membuat korban ragu pada dirinya sendiri. Tidak berhenti di sana, Ray memperkenalkan semacam ritual pengakuan. Ia mengajak mahasiswa duduk berjam-jam untuk mengaku dosa, bahkan dosa yang tidak pernah mereka lakukan. Mereka dipaksa mengaku sudah menyakiti Ray, merusak rumahnya, bahkan mengkhianatinya. Setiap pengakuan palsu ini menjadi alat untuk mengendalikan lebih jauh. Dari sekadar kata-kata, Ray beralih pada tindakan. Meminta ganti rugi, meminta kerja paksa, hingga mengambil uang para mahasiswa. Tidak lama kemudian, Ray berhasil membawa sebagian mahasiswa pindah dari asrama kampus ke apartemen mewah di Manhattan. Di sana, kendali Ray semakin besar. Apartemen itu, yang seharusnya jadi tempat aman, berubah menjadi markas kultus kecil. Mahasiswa dipaksa mengikuti sesi terapi versi Ray yang sejatinya lebih mirip interogasi militer. Mereka harus duduk berjam-jam, tidak boleh tidur, mendengar teriakan Ray, lalu dipaksa menulis pengakuan bahwa mereka bersalah. Beberapa dari mereka dipaksa menandatangani pernyataan hutang palsu hingga harus menyerahkan puluhan ribu dolar. Ada yang dipaksa bekerja kasar untuk Ray, bahkan ada yang dijadikan pekerja seks dan seluruh hasilnya harus diserahkan kepada Ray. Salah satu korban perempuan mengalami pelecehan seksual berulang kali dengan dalih penyembuhan trauma. Tidak cukup di situ, ia dipaksa bekerja sebagai pekerja seks dengan Ray mengambil seluruh hasilnya. Dalam kurun waktu bertahun-tahun, uang yang diserahkan mencapai ratusan ribu dolar. Korban lain dipaksa menyerahkan tabungan keluarga, uang kuliah, bahkan dana warisan. Ada mahasiswa yang kehilangan lebih dari 1 juta dolar, semua atas dasar ancaman dan manipulasi Ray. Pertanyaan besar pun muncul, mengapa mahasiswa pintar dari kampus elit bisa terjebak begitu lama? Jawabannya terletak pada psikologi manipulasi dan kontrol koersif. Ray menciptakan lingkaran ketakutan. Ia membuat korban percaya bahwa mereka telah melakukan kesalahan fatal, sehingga mereka harus menebusnya. Ray menciptakan ilusi bahwa dirinya satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka. Ditambah ancaman, tekanan fisik, dan penghinaan, korban kehilangan kepercayaan diri dan kemampuan mengambil keputusan.
Ini adalah bentuk modern dari Cult of One, yaitu kultus dengan satu pemimpin, tanpa organisasi besar, tapi mampu menghancurkan kehidupan banyak orang. Selama hampir 1 dekade, jerat ini berlangsung. Hingga akhirnya pada tahun 2019, jurnalis Ezra Marcus dan James D. Walsh dari majalah The Cut menerbitkan artikel panjang berjudul The Stolen Kids of Sarah Lawrence. Artikel ini meledak di publik. Dunia dikejutkan bagaimana mahasiswa dari kampus ternama bisa menjadi korban seorang pria paruh baya dengan sejarah kriminal panjang. Publik mulai bertanya-tanya, bagaimana kampus bisa membiarkan hal ini terjadi? Mengapa tidak ada yang curiga sejak awal? Laporan itu memicu penyelidikan serius. FBI turun tangan, menyelidiki keuangan, kesaksian korban, hingga rekaman yang dimiliki Ray. Pada awal 2020, Larry Ray ditangkap di New Jersey. Tuduhannya sangat berat tentang pemerasan, perdagangan seks, perdagangan manusia, penipuan, dan tindak kekerasan. Di pengadilan, kesaksian para korban membuat bulu kuduk merinding. Mereka menceritakan bagaimana Ray memaksa mereka tidur di lantai berbulan-bulan, memukul dengan panci besi, menekan kepala mereka dengan bantal, hingga membuat mereka mengaku bersalah atas kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Salah satu korban bahkan mencoba menghabisi nyawanya sendiri karena tekanan yang begitu besar. Pada April 2022, juri memutuskan Larry Ray bersalah atas semua tuduhan. Hakim menyebut Ray sebagai predator berbahaya yang menghancurkan hidup generasi muda. Pada Januari 2023, Ray dijatuhi hukuman 60 tahun penjara. Vonis ini menjadi penutup kasus yang telah berjalan lebih dari 1 dekade. Kini Larry Ray menjalani hari-harinya di balik jeruji besi, tapi bekas luka yang ia tinggalkan pada para korban dan juga pada reputasi Sarah Lawrence College akan bertahan lama.